Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel tentang kopi. Buat yang baru nonton video ini, yang baru mampir ke channel gue, selamat datang. Jadi di channel gue ini gue akan membahas mengenai review alat kopi, tips and trick ya. Pokoknya segala macam yang berhubungan dengan dunia kopi. Oke, sesuai judul, gue hari ini mau membahas mengenai light roast, medium roast, dan dark roast. Ya, itu maksudnya peruntukannya untuk sebenarnya untuk apa-apa aja gitu ya. Nah, by the way, sorry kalau ada suara kucing ngeong-ngeong ya. Nah, jadi sambil gue sharing, ini gue mau nyeduh kopi lagi. Nah, ini adalah kopi, kalau teman-teman ingat ya, di beberapa video sebelum ini, gue sempat bilang kalau kopi yang bikin gue pertama kali mikir, oh kok kopi ternyata rasanya bisa bisa macem-macem ya. Nah, kebetulan gue hari ini dikiriminnya ini adalah kopi Ethiopia Yirga Chef Arica. Nah, ini dari Northsider, teman-teman bisa lihat ya. Tuh ya, Northsider seperti ini kopinya. Prosesnya natural. Oke, ini varietasnya heirloom. Nah, ini dijualnya per 200 gram. Nah, kopi ini sebenarnya udah dikirimin udah cukup lama ya, tapi kopi ini restingnya cukup lama nih. Gue dapat keterangan bahwa kopi ini restingnya itu 20 harian kurang lebih. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung resting itu sebenarnya apa, nanti nonton sebelah sini aja, itu udah gue upload videonya, teman-teman tinggal nonton dulu aja ya. Nah, ini sekarang tanggal 28 Maret ya, dan ini di roasting itu tanggal 8 Maret. Di belakang sini sudah ada keterangannya ya. Tuh, kelihatan nggak ya? Oke, tanggal 8 Maret nih. Jadi pas, dan kopi ini udah beberapa kali gue buat, memang rasanya itu sebelum mendekati ke hari 20 dia rasanya masih belum terlalu keluar gitu ya. Nah, ini hari ini gue mau seduh kopinya sebanyak 12 gram. Resep seduhnya teman-teman bisa lihat di sebelah sini juga, itu udah gue buatin videonya. Air yang gue tuang kurang lebih 1:16, jadi nanti 1:16, sekian lah. Ya, jadi nanti air yang gue tuang kurang lebih 200. Nah, ini gue pakai grind size. Kalau di grinder ini reviewnya mungkin sesudah video ini tayang ya. Ini gue pakai di nomor 13. Gue hari ini pakai V60. Nah, jadi kalau di nomor 12-nya ini dia itu bisa masuk ke medium fine lah ya. Oke. Suhu yang gue pakai di sini sekitar 90-an. Sip, diratakan dulu, jangan lupa. Tuangan pertama 50 gram. Oke. Tapi bedanya dengan resep seduh yang tadi videonya udah gue kasih di sini, bedanya adalah ini gue nggak tambahin agitasi. Jadi si drippernya V60-nya nggak gue goyang-goyangin, gue diemin aja. Oke, kita tunggu 1 menit. Habis itu baru gue lanjut tuang. Nah, ini kalau dari aromanya itu kayak ada wangi lime-nya, terus kayak ada semacam wangi bunganya. Cuma nih bunganya kalau di aroma masih belum ketahuan ya. Oke, setelah 1 menit lanjut tuang. Pelan-pelan aja sampai 200. Oke, di sini gue selesai tuang di 1 menit 40 detikan kurang lebih. Oke, ini biarin aja, kita tunggu. Nah, ini waktu seduhnya antara 2,5 menitan sampai 3 menit ya. Jadi nggak terlalu lama juga. Oke, sudah mau selesai. Nah, tapi gue lagi-lagi di sini gue hampir nggak pernah ya pada saat masih ada air di atas, terus gue cut off gitu, hampir tidak pernah. Iya, air di atas sudah habis. Ini 2 menit 40 detik. Nah, kalau dari wanginya ini bener-bener kayak
Orange-nya kerasa banget. Kalau tadi bau basahnya ya itu baunya lime, tapi di sini kayak mandarin orange terus kayak ada wangi melatinya. Cobain. Oke, pertama kali yang gue berasa di sini justru ada rasa manis. Manisnya itu kayak dari apa ya? Manisnya ini kayak buah sawo gitulah. Nah, terus habis itu, habis manis, baru kerasa ini bener-bener fix, gue yakin teh melati nih. Wanginya bener-bener teh melati banget. Terus gue ngerasa kayak ada wangi aroma cinnamon, kayu manis, sama lime-nya ini di belakang. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman cobain ya, lime itu ada sensasi bittersweet-nya ya. Di belakang tuh kayak ada pahit, terus ada sedikit aftertaste-nya berasa manis. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Bodinya nih menurut gua medium. Ya, dibilang bold, dibilang tebel banget enggak, dibilang light juga enggak. Oke, sambil kita nunggu ya, ntar pada saat suhunya udah dingin kita cobain lagi. Nah, sekarang gue mau ngobrol mengenai light roast, medium roast, dan dark roast. Oke, gini, simpelnya yang teman-teman harus paham pertama kali itu adalah kopi ketika dia semakin gelap di roasting ya, proses sangrainya semakin lama, dia acidity-nya akan hilang. Kayak rasa asamnya itu akan hilang ya. Nah, biasanya yang muncul nanti sweetness-nya doang, rasanya ya, rasa kopinya kalau di roasting semakin gelap nanti sweetness-nya doang, terus mungkin kayak kacang-kacangan, coklat, sama ada pahitnya lebih dominan lah ya, entah ini pahitnya itu yang masih nyaman atau enggak, itu tergantung. Oke, sedangkan kalau yang light roast biasanya dia acidity-nya itu masih kerasa. Oke, sweetness-nya pun ada. Gitu ya. Jadi teman-teman ingatnya gini, light roast acidity-nya ada, sweetness-nya ada. Dark roast acidity-nya nggak ada, sweetness-nya ada. Terus rasanya cenderung coklat doang. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke proses pembuatannya, proses brewing-nya. Oke, kalau manual brew itu kita kan proses brewingnya panjang ya. Mungkin ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, bahkan sekarang ini lagi booming ya. Lagi lumayan banyak orang yang ngulik itu proses brewing time-nya panjang. Oke, ini gue bicara dari manual brewing dulu. Manual brewing itu proses brewingnya panjang, sedangkan kalau kita bicara untuk espresso, itu proses brewingnya pendek, proses ekstraknya pendek, ya kurang lebih 20-30 detik doang. Oke, artinya kalau kita lihat dari waktu proses brewingnya, waktu ekstraknya, berarti manual brewing itu akan semakin banyak flavor yang terekstrak. Oke, karena waktunya panjang. Nah, gimana caranya akalin supaya kopi yang kita brewing pakai alat manual brewing, oke, itu rasanya masih nyaman. Oke, tapi balik lagi di sini masalah selera itu nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Ya, ini gue bicara kalau misalnya kita mau memaksimalkan karakter kopi yang kita dapatkan. Ya, manual brewing waktu brewingnya panjang. Artinya kita butuh kopi yang proses masaknya atau proses ekstraknya itu lebih panjang. Oke, maka dari itu biasanya kalau manual brewing itu kopi yang dipakai light roast atau light to medium, maksimal di medium roast. Ya, karena kan dia itu masih muda nih. Jadi roastingannya masih muda, artinya kalau waktu brewingnya pun agak panjang, rasa pahit yang keluar itu akan minimal. Oke, ya. Jadi light roast, light to medium atau medium itu biasanya dipakai di manual brewing. Oke, sedangkan espresso itu bisa ada yang pakai medium roast juga, medium to dark atau dark roast. Nah, kenapa dibuatnya untuk espresso itu ambilnya dari medium ke atas? Karena espresso waktu brewingnya singkat. Oke, kalau misalkan teman-teman bayangin yang dark roast atau medium to dark ya, kita bikin di manual brewing, artinya kan manual brewing itu waktu brewingnya panjang. Ya, nanti biasanya rasa yang keluar itu yang dominan keluar cuma pahit doang. Sedangkan kalau di espresso,
Walaupun tadi gue bilang di awal gue mention, semakin lama kopi di roasting, acidnya semakin hilang, ya. Tapi ketika dibuat di espresso itu tidak menutup kemungkinan acidity-nya masih ada, tapi lebih tipis. Oke, kenapa? Karena yang pertama espresso itu kita bikinnya pakai pressure, pakai tekanan. Ya, kalau air panas keduanya sama ya, manual brewing atau espresso itu sama-sama pakai air panas. Tapi yang beda kalau espresso pakai tekanan. Jadi kopi yang dihasilkan itu jadi lebih kental atau bisa dikatakan ekstrak atau bener-bener sarinya banget dari kopi yang teman-teman buat. Gitu ya. Itu kalau kita bicara di era specialty ya, di third wave lah, yang kopinya itu udah benar-benar single origin, udah diperhatikan proses pasca panennya dari penanaman, dari bibit sampai ke roasted beans itu yang prosesnya udah diperhatikan banget. Nah, tapi ada beberapa juga yang manual brewing itu dibikinnya medium roast agak lewat dikit ya, jadi kalau teman-teman lihat biasanya nanti si biji kopinya itu ada sedikit minyak-minyak ya, itu bisa jadi untuk filter. Kenapa? Karena gini, kemungkinan besar kalau yang gue lihat saat ini ya, kopi-kopi filter atau manual brew yang di roastingnya medium, nah itu biasanya kopi-kopi yang proses pasca panennya itu udah anaerobik, extended natural. Nah itu kenapa dibuat roastingannya agak lebih tua, supaya nanti rasa asamnya itu nggak terlalu tinggi gitu. Karena kan kalau proses-proses yang anaerobik ya, terus extended natural gitu ya, itu kan proses fermentasinya sudah lebih panjang. Ada yang mungkin dipakai enzim buah apa ya. Nah supaya nanti pada saat kita brewing itu asemnya nggak terlalu tinggi. Kalau misalkan asemnya terlalu tinggi, nanti takutnya rasa kopinya tuh nggak kompleks. Rasa kopi cuma asem tok doang. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti dapat kopi yang kelihatannya roastingannya kok gelap nih ya, tapi teman-teman lihat proses pasca panennya itu anaerobik, extended natural, itu hal yang wajar menurut gua. Ya, karena supaya asemnya itu nggak terlalu tinggi juga. Nah, sekarang kita balik ke gimana cara milihnya. Oke, kalau misalkan teman-teman milihnya sesuai selera, kalau teman-teman memang suka kopi yang karakternya itu bitternya tinggi banget ya, terus bodinya bold banget, ya teman-teman boleh aja bikin manual brew nih pakai kopi yang profil roastingnya itu untuk espresso atau medium to dark atau dark roast. Itu kalau dari selera bebas-bebas aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oke, tapi kalau teman-teman mau ngerasain rasa aslinya dari si originnya ini, atau benar-benar mau ngerasain karakter roastingan dari roastery tempat teman-teman beli kopi, menurut gua teman-teman cari yang light roast atau light to medium aja. Ya, dari situ akan lebih, teman-teman bisa lebih dapetin karakter kopinya. Gitu, karakter dari originnya atau roasting stylenya. Ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung, ini analogi terakhir yang paling gampang ya. Light roast, medium roast, dark roast. Light roast ini teman-teman anggaplah dia kayak gula batu, yang artinya walaupun dia sudah terekstrak atau tercampur sama air lama, ya, si gulanya ini akan dilute-nya itu lama. Oke, sedangkan kalau medium roast ini kayak gula pasir yang teman-teman biasa pakai lah ya, merek Gulaku atau apapun itu. Oke, nah dia lebih mudah larut di air, tapi butuh waktu yang agak lebih panjang juga. Oke, sedangkan kalau dark roast ini teman-teman anggaplah dia kayak gula tepung atau gula halus yang biasa dipakai buat donat. Ya, jadi dia udah kena air bentar aja langsung terlarut, nggak usah diaduk-aduk. Ya, maka dari itu kenapa tadi light roast, light to medium atau medium itu buat filter. Nah, kalau misalkan untuk espresso itu biasanya medium ke atas. Medium to dark roast itu sama. Ya, jadi teman-teman belilah kopi sesuai dengan karakternya. Kalau memang teman-teman mau beli yang ada dominan rasa acid, ya teman-teman beli yang light roast atau light to medium.
Ya, kalau misalkan teman-teman nanti udah beli, oh ternyata di sini ada medium roast ya, teman-teman terus nyeduh, ternyata rasanya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, ya bisa jadi teman-teman metode seduhnya salah. Oke, jadi maksud gue di sini jangan langsung menyalahkan roasternya, jangan langsung menyalahkan petaninya, ya jangan. Oke, karena banyak banget variabel penyeduhan itu yang bisa diulik, nanti rasanya akan beda. Oke. Kalau teman-teman masih bingung soal light roast, medium roast, atau dark roast, coba tulis di kolom komentar aja. Nanti kalau misalnya bisa akan gue jawab. Ya, nah sekarang suhunya sudah turun, kita cobain lagi. Nah, ini karakter asamnya dia ketika suhunya sudah turun, berubah jadi kayak apel. Ya, jadi kayak istilahnya tuh malic acid ya. Nah, sekarang rasanya apa-apa aja. Oke. Melatinya tetap dominan. Terus ini kayak apa ya? Asamnya ini udah bukan kayak lime. Kalau teman-teman tahu apel Fuji ya, dia itu manisnya kayak apel Fuji, tapi asamnya itu kayak apel hijau. Bukan apel Malang ya, tapi green apple gitu. Oke. Terus aromatik di belakang ini kerasa banget cinnamonnya. Aromatik kayu manis. Itu aja sih. Oke teman-teman, kayaknya videonya sampai sini aja. Nanti kalau teman-teman berminat cobain kopi ini, Ethiopia Jirga Chef Arica dari Northsider. Nanti link pembeliannya akan gua taruh di deskripsi, langsung dicek aja. Terus nanti kalau teman-teman pengen tahu rekomendasi alat seduh dari gua untuk teman-teman yang baru belajar nyeduh kopi di rumah, langsung cek di deskripsi aja. Di situ sudah gua pisahin satu persatu ya. Udah gitu dari per itemnya itu gua urutin dari yang paling murah, sedang, sampai yang harganya cukup mahal. Oke teman-teman, kalau masih ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.